Kami dari BNBP, perkenalkan nama saya Silania Smuruf dan teman saya Rahmawati Silvana. Di sini kami akan membawakan sosialisasi mengenai bencana tanah longsor karena kami mengetahui bahwa di wilayah yang Bapak dan Ibu tempati ini sering terjadi bencana tanah longsor, sehingga untuk berwanti-wanti agar kedepannya jika terjadi bencana tanah longsor lagi, maka Bapak dan Ibu dapat mengatasinya dan tidak menimbulkan adanya korban jiwa yang bertambah. Saya akan menjadi pembicara pertama di sini. Jadi yang akan saya bawakan di sini adalah mengenai mitigasi. Yaitu di sini kami yang pertama, pemerintah telah melakukan adanya pemetaan wilayah, sehingga pemetaan wilayah ini bertujuan agar Bapak dan Ibu sekalian tinggal atau menempati wilayah-wilayah yang tidak terkena tanah longsor. Dan yang kedua adalah adanya pemeriksaan dan adanya pemantauan di wilayah-wilayah yang sering terjadi bencana tanah longsor. Sesudah itu adanya sosialisasi seperti yang sekarang telah kami berikan ini, agar Bapak dan Ibu ketika kedepannya terjadi bencana tanah longsor lagi, Bapak dan Ibu dapat menanggapi bencana tersebut dan tidak terlalu panik untuk bencana tersebut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rahmawati Silvana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Rahma. Saya di sini akan menjelaskan tentang sosialisasi tentang tanah longsor. Nah, jadi di sini apa yang bisa ibu-ibu dan juga bapak-bapak lakukan jika suatu saat terjadi bencana longsor di daerah ibu dan juga bapak. Nah, yang pertama, kita tidak boleh panik. Jangan panik dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsor. Nah, biasanya pada saat bencana tersebut, pemerintah akan menyediakan posko-posko yang bisa ibu-ibu dan juga bapak-bapak mengarahkan ke situ untuk evakuasi atau pengungsian. Lalu yang kedua, jika memungkinkan, ibu-ibu dan juga bapak-bapak bisa bantu orang lain yang lebih lemah. Misalnya seperti orang yang sakit, yang balita, atau seperti lansia, gitu bisa dibantu. Lalu yang ketiga, bertahan di tempat pengungsian sampai situasi benar-benar aman, karena dikhawatirkan akan terjadinya tanah longsor susulan dan juga bencana susulan lainnya, sehingga lebih baik ibu-ibu dan juga bapak-bapak bertahan di tempat pengungsian tersebut. Lalu yang keempat, hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti Palang Merah Indonesia, terus bisa hubungi BPBD juga, terus hubungi polisi dan sebagainya. A few moments later. Nak, bangun nak. Ayo, Pak. Mama, tolong. Ini tangannya dia tangan luka, dokter. Coba dokter ini dulu, dokter. Ini Iya, dokter. kerasa nggak tangannya? Rasa ke tidak itu? Tidak, dok. Tidak, guys. Kamu kenapa ini, Tuhan?
dikasihkan kayaknya ada patah tulang, tapi kayaknya di ini karena memar sedikit di bagian. Sakit dok. Sakit. Jago keras. Cepat. Iya. Minta maaf ya dek. Sakit dok. Iya. Duduk. Permisi Bu. Oke, sudah. Satu, dua, tiga. Kasih ke atas ke bawah kan. Begini. 1, 2, 3, tarik ke atas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Permisi Bu. Permisi Bu. Medan dari sebelah sana. Loh. Oke. 1, 2. Tarik ke atas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No. Kasih rapi dulu. Sabar rapi depan. Tangannya patah. Kau berdiri, kau duduk dulu Tuhan. Kau ini seberat. Sabar ya. Tahan. Iya
sebentar ya. Sebentar ini saya ada udah. Ya. Yang sakit di mana, Dek? Di lengannya, Dok. Ini, Dek. Oke, kayaknya sudah Kita beri dulu ya anak. Anak berdiri dulu anak. Paling kurang ajar sekali anak ini. Makanya kita sudah jangan. kita ke Kalau posko biar kita angkat ya biar rawat lebih lanjut. Bu ada. Kau tahan. Bapak pantas seberat ini. Aduh. Ayo sudah. Ayo. Ibu. Selamat siang pemirsa, bersama saya Daud Sayuri. Salam sejahtera untuk kita semua. Dikabarkan berita tanah longsor terjadi pada hari Sabtu 19 April 2022 pukul 12.45 waktu Indonesia Timur di Kabupaten Sorong, Kecamatan Aimas. Tanah longsor terjadi karena peningkatan curah hujan yang sangat tinggi. Berikut berita selengkapnya. Baik kepada reporter yang berada di lokasi kejadian, Saudara Meta bisa menjelaskan atau melaporkan kejadian di wilayah tersebut? Baik, terima kasih Daud yang sudah ada di studio. Baik, di sini saya adalah reporter dari Kabupaten Sorong ini yang akan mewawancari salah satu warga, yaitu saksi dari kejadian bencana di Kabupaten Sorong ini. Baik, Bapak Aprison, sini saya ingin bertanya, apakah Bapak bisa menceritakan kronologi dari bencana di sini, Pak? Bencana di sini kita mulai merasakan bencana ini pada hari Sabtu kemarin jam 12:45. Oke, baik Pak. Berarti sudah lumayan tidak terlalu lama ya Pak, beda beberapa jam saja ya Pak. Apakah Bapak sendiri terkena bencana di lingkungan Bapak atau bagaimana Pak? Untuk itu di lingkungan saya banyak rumah-rumah yang rusak juga akibat bencana itu. Untuk kerabat Bapak sendiri dan Bapak sendiri apakah selamat atau ada yang terkena Pak? Kebetulan pas terjadi bencana tuh kami sedang keluar, jadi kami selamat. Oh iya Pak. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya hanya ingin menanyakan itu saja. Terima kasih atas informasinya Pak. Saya izin ya. Baik, itu saja informasi yang saya dapat dari saksi yang telah saya wawancarai. Selanjutnya saya kembalikan kepada studio. Daud? Ya, baik. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya, Daud Sayuri di studio. Baik. Kita beralih lagi kepada salah satu reporter kita yang berada di kantor Bupati. Kepada Saudara Venus untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di kantor Bupati. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya, reporter Venus. Saat ini saya sedang berada di kantor Bupati Kabupaten Sorong. Di sini saya akan mewawancari secara langsung Bapak Firdaus Dinan selaku Bupati di Kabupaten Sorong. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang juga. Baik Bapak, di sini saya datang ingin mewawancari Bapak sedikit. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kronologi terjadinya tanah longsor di Kabupaten Sorong baru-baru ini Pak? Nah, seperti yang kita tahu, tanah longsor ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tanah longsor tersebut. Baik, menurut Bapak selain curah hujan apa sih yang membuat tanah longsor ini bisa terjadi? Selain itu juga kesalahan dari masyarakat kita sendiri.
karena mereka menebang pohon sembarangan sehingga mengakibatkan longsor tersebut. Baik. Jadi kurangnya kesadaran penduduk juga mengakibatkan hal yang fatal sehingga bisa terjadinya tanah longsor. Saya ingin tanyakan, apakah dari pemerintah sendiri sudah menolong warga-warga sekitar yang terkena bencana? Sudah, kami pemerintah juga sudah menyiapkan posko untuk warga yang terkena dampak dari bencana longsor tersebut. Oh iya, ingin saya tanyakan juga berapa banyak sih Pak kerugian yang dialami pemerintah pada saat terjadinya bencana longsor? Kerugian yang kita alami itu sekitar 7 miliar. Baik, selain dari posko yang tadi sudah Bapak sebutkan, apakah ada bantuan-bantuan lain yang disalurkan oleh pemerintah? Kami juga mengirim bantuan-bantuan berupa seperti makanan, mie, minyak goreng, dan air bersih untuk penduduk yang terkena dampak dari tanah longsor tersebut. Oh iya, untuk penanganan lebih lanjutnya atau langkah selanjutnya dari pemerintah, apa sih yang akan dilakukan untuk bisa lebih membantu warga-warga sekitar yang terkena bencana tanah longsor? Nah, kita juga memiliki 2 tahap, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, rehabilitasinya itu berupa kami menanam pohon kembali di area-area yang gundul. Dan juga kita tahap rekonstruksi itu kita membangun dinding-dinding penahan agar tanah longsor, ketika terjadi tanah longsor, warga-warga tersebut tidak terkena dampak dari tanah longsor tersebut. Dan juga kami juga sudah mengimbau para warga untuk tidak melakukan penebangan sembarangan. Oh ya, baik, seperti itu ya Pak. Apakah nanti kami selaku tim wawancara, tim reporter bisa datang ke posko-posko pengungsian yang terjadi? Boleh, silakan. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di posko pengungsian bencana tanah longsor di Kabupaten Sorong. Ya. Di sebelah saya juga saya sedang berada dengan Bapak Bupatinya sendiri. Berikut ini adalah kondisi pada posko pengungsian. Ya, bisa dilihat di sini para pengungsi sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Berikut saya kembalikan ke Daud yang sedang berada di studio. Ya, terima kasih Saudara Venus yang telah melaporkan kejadian di kantor Bupati. Baik, berikutnya kepada salah satu reporter kita, Jane. Baik Daud, saya Jane Letermadi melaporkan. Saya sekarang sudah berada di lokasi kejadian Kampung Wernas, Distrik Temabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Di belakang saya ini sudah terdapat rumah-rumah warga yang terkena bencana longsor tersebut pada hari Sabtu ini tanggal 9 bulan April 2022 pukul 12.45 atau setengah 1 siang waktu Indonesia Timur. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, di samping saya sudah ada pemilik rumah-rumah yang terkena longsor tersebut. Selamat siang ibu-ibu, dengan ibu-ibu siapa? Iya, selamat siang dengan Ibu Octavia Baik. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Octavia Cimatani. Ya baik, saya boleh meminta waktu ibu sebentar untuk bertanya? Bisa Ibu, silakan. Baik. Iya ibu, bagaimana kejadian yang terjadi sebenarnya Bu? Ya baik, jadi kejadiannya seperti begini. Pada pukul 12:30 itu terjadi gempa bumi yang sangat besar guncangannya, sehingga gempa bumi tersebut menyebabkan adanya tanah longsor, dan tanah longsor itu menimpa rumah kami para warga. Ya baik, apakah bencana tanah longsor tersebut memakan korban jiwa? Puji Tuhan tidak ada korban jiwa, karena kami para warga pada saat gempa bumi kami semua berlari keluar dari rumah. Jadi tidak ada korban jiwa dalam bencana tanah longsor tersebut ya Bu? Iya Ibu. Iya baik, bagaimana kondisi rumah-rumah ibu sekarang? Iya, jadi terdapat kerusakan pada bagian dapur saya, yaitu dapur saya runtuh semua karena memang dapur saya terbuat dari kayu atau papan. Baik ibu, bagaimana kondisi rumah ibu Aprilia? Saya juga punya rumah itu mengalami kerusakan, terutama pada bagian tembok kanan rumah saya. Itu terdapat retak-retak. Baik ibu, terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Ya Ibu, sama-sama. Baik, dari informasi-informasi yang kita dapatkan, dapat saya simpulkan bahwa gempa yang menimbulkan adanya tanah longsor di Kampung Wernas, Distrik Temabuan, Kabupaten Sorong Selatan,
pada hari Sabtu kini tanggal 9 bulan April 2022 pukul 12.45 atau setengah 1 waktu Indonesia Timur. Tidak ada korban jiwa ataupun yang terluka-luka, hanya terdapat kerusakan pada rumah-rumah warga. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Daud. Bencana banjir dan tanah longsor yang berdampak pada wilayah sekitar Klamono dan Klabot. Ya, baik, untuk mengetahui keadaan pada wilayah sekitar tempat kejadian, saya telah terhubung dengan saudara-saudara reporter di tempat kejadian, wilayah Klamono. Pertama, pada wilayah Klamono ada saudari Beatrix yang akan melaporkan keadaan di tempat kejadian. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Beatrix di Klamono. Saya ingin melaporkan bahwa di sini tidak terjadinya tanah longsor, namun curah hujan yang cukup tinggi dari pagi hingga siang dini hari menyebabkan terjadinya air naik sehingga terjadinya banjir yang cukup tinggi. Sekian laporan dari saya, waktu saya kembalikan kepada Daud di studio. Iya, baik, terima kasih Saudara Beatrix yang telah melaporkan dari Klamono. Ya, baik, selanjutnya ada Saudari Putri yang akan melaporkan dari wilayah Klabot. Kepada Putri. Selamat siang pemirsa, dengan saya Putri Manangsang di daerah Klabot. Ya, pada saat ini saya akan melaporkan dampak dari bencana yang terjadi di Kabupaten Sorong. Ya, sudah ada bersama saya dengan salah satu warga di Klabot. Ya, baik, dengan siapa? Dengan Devinda Handayani. Iya, Kak Devinda, di sini saya mau bertanya, apakah dampak bencana yang dirasakan oleh Kakak ataupun warga sekitar di Klabot ini? Kalau di wilayah Klabot sendiri itu tidak menunjukkan adanya dampak yang signifikan ya dari bencana di Kabupaten Sorong. Meskipun hujan dari kemarin sampai jam 10 tadi hujan yang cukup deras, tapi puji Tuhan sampai detik ini juga belum menunjukkan adanya dampak yang signifikan. Oh iya, baik, berarti yang dapat disimpulkan bahwa hujan deras yang terjadi dari pagi hingga saat ini tidak akan menyebabkan banjir. Seperti itu, Kak? Iya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Ya, sekian dari saya laporan, dan saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Putri. Ya, jadi pemirsa, tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sorong pada hari Sabtu 19 April 2022 pukul 12.45 waktu Indonesia Timur di Kabupaten Sorong, Kecamatan Aimas, menyebabkan banyak korban jiwa dan juga rumah-rumah warga yang tertimbun. Ya, langsung saja untuk mengetahui keadaan pada wilayah sekitar tempat kejadian, saya telah terhubung dengan reporter Armida di tempat kejadian yang sedang berada di kantor BPBD Kabupaten Sorong. Ya, kepada Armida bisa dijelaskan bagaimana kondisi yang terjadi saat ini? Baik pemirsa, kembali bersama saya reporter Armida. Di sini saya berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong. Di sini saya akan mewawancarai sedikit terkait tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sorong. Bersama saya di sini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sorong, Bapak Syamsul Arif. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sejauh ini perkembangan aktivitas tanah bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sorong, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Taruh di bagian belakang, ini mobil bagian belakang. Kami saat ini sedang mengungsikan para warga ke tempat yang lebih aman, tentu saja ke posko-posko yang telah kami sediakan. Kami juga telah menaikkan status siaga bencana guna menghimbau para warga untuk segera menjauh dari lokasi kejadian
karena ditakutkan akan terjadinya longsor susulan yang akan terjadi. Sampai saat ini berapa perkiraan jumlah korban tewas akibat bencana longsor ini, Pak? Kami masih melakukan pendataan terkait para korban atau keluarga yang terdampak. Ada sekitar 551 keluarga dengan total mencapai 1.987 jiwa. Untuk selanjutnya, apa yang akan dilakukan guna mencari para korban akibat reruntuhan tanah longsor di Kabupaten Sorong ini, Pak? Tentu saja kami akan menambah jumlah personil atau orang yang nantinya akan bertugas untuk mencari para korban yang tertimbun reruntuhan seperti itu. Kami juga akan berusaha untuk meminta bantuan alat-alat berat seperti bulldozer dan ekskavator, kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya kita akan beralih ke salah satu petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saat ini apa yang dilakukan Ibu bersama tim lainnya di sini? Saat ini kami sedang menyiapkan keperluan logistik berupa keperluan sehari-hari untuk korban pengungsian akibat bencana tanah longsor seperti pakaian, minuman, makanan, serta obat-obatan. Selain hal itu, apakah ada yang dipersiapkan lagi? Tentu saja kita juga menyiapkan bahan-bahan lainnya seperti tenda tambahan serta alat penerang seperti lampu, senter, dan lain-lain. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Kami akan terus menunggu informasi selanjutnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sorong. Demikian hasil wawancara dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sorong. Kami akan terus memantau perkembangan aktivitas dari tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sorong. Kembali bersama Daud di studio. Ya baik, terima kasih. Itu dia berita daripada kantor BPBD Kabupaten Sorong. Sekian laporan dari saya dan saudari-saudari di wilayah sekitar Kabupaten Sorong. Selamat siang dan terima kasih. Bantuan pokok sudah berdatangan dari para donatur. Selain itu, fasilitas umum pun telah didirikan oleh BPBD. Salah satunya adalah dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan para pengungsi dan juga relawan. Setiap harinya dapur umum menyediakan 450 porsi makanan untuk diberikan kepada pengungsi dan juga relawan. Semangat gotong royong pun terlihat di dapur umum. Tidak hanya relawan saja yang memasak untuk memenuhi kebutuhan makanan, melainkan para ibu-ibu yang menjadi korban longsor pun ikut serta memasak makanan. Para warga sebagian mengungsi di rumah saudaranya dan sebagian mengungsi di musola dekat dapur umum. Bantuan berupa kebutuhan pokok dan obat-obatan pun sudah terpenuhi. Sepanjang badan jalan guna menahan abrasi kala hujan. Selama proses perbaikan, warga masih melewati area longsor dengan menyusuri jalan licin berlumpur. Repot sekali. Repot? Ya. Terus inginnya gimana Pak? Ya? Harapannya gimana? Harapannya harus cepat diperbaiki jalannya. Pemerintah meminta warga bersabar dan menunggu hingga perbaikan ini rampung 2 minggu lagi.